Baik, saya akan menjelaskan ujian tengah semester penyelenggaraan perusahaan. Pada soal tersebut, maka pembahasan kami di sini yang pertama menggunakan metode rata-rata bergerak. Untuk penjualan pada tahun 2016 sampai 2018, untuk triwulan pertama maka jumlahnya 130.086, untuk triwulan kedua 147.134, untuk triwulan ketiga 185.701, untuk triwulan keempat 250.345, maka totalnya 713.266. Untuk rata-rata untuk triwulan pertama jumlah 130.086 dibagi 3, maka dapatnya 43.362. Untuk triwulan kedua 49.045. Untuk triwulan ketiga 61.900. Untuk triwulan keempat 83.448. Untuk totalnya 237.755. Untuk perkiraan harga jual tahun 2019 naik 20% dari tahun 2018, yaitu 250.000 kali 120%, maka totalnya 300.000. Untuk pengendalian penjualan selama tahun 2019, persentase 2019 untuk triwulan 1 15%, maka totalnya 35.663. Untuk triwulan kedua 20%, 47.551. Untuk triwulan ketiga 35%, 83.214. Untuk triwulan keempat 30%, maka 71.327. Untuk totalnya 237.775. Perkiraan harga jual kemeja pada tahun 2019. Harga jual 2018 250.000. Kenaikan harga jual tahun 2019 120%, maka harga jual 2019 300.000. PT MyStyle anggaran penjualan triwulan pada tahun 2019. Maka penjualan barang jadi triwulan pertama 35.663 dikalikan harga jual 300.000, maka jumlah penjualan barang jadi 10.698.990.000. Untuk triwulan kedua penjualan barang jadi 47.551 dikalikan harga jual 300.000, maka penjualan barang jadi 14.265.320.000. Untuk triwulan ketiga penjualan barang jadi 83.214 dikalikan harga jual 300.000, maka penjualan barang jadi 24.964.310.000. Untuk triwulan keempat penjualan barang jadi 71.327 dikalikan harga jual 300.000, maka penjualan barang jadi 21.397.980.000. Maka total untuk penjualan barang jadi 71.326.600.000 rupiah. Untuk menggunakan metode stabilitas produksi PT MyStyle anggaran produksi triwulan 2019. Untuk penjualan triwulan pertama 35.663 ditambah persediaan akhir 56.276, maka jumlah barang jadi yang dibutuhkan 91.939 dikurangi persediaan awal 35.000, maka total jumlah barang jadi yang diproduksi 56.939.
Untuk triwulan kedua penjualan 47.551 ditambah persediaan akhir 65.663, maka jumlah barang jadi yang dibutuhkan 113.214 dikurangi persediaan awal 56.276, maka jumlah barang jadi yang diproduksi 56.938. Untuk triwulan ketiga penjualan 83.214 ditambah persediaan akhir 39.388, maka jumlah barang jadi yang dibutuhkan 122.602 dikurangi persediaan awal 65.663, maka jumlah barang jadi yang diproduksi 56.939. Untuk triwulan 4 penjualan 71.327 ditambah persediaan akhir 25.000, maka jumlah barang jadi yang dibutuhkan 96.327 dikurangi persediaan awal 39.388, maka total jumlah barang jadi yang diproduksi 56.939. Maka total jumlah barang yang diproduksi pada triwulan pertama sampai triwulan keempat 227.755. Dasar perhitungan berdasarkan stabilitas produksi 227.755 dibagi 4, maka totalnya 56.939. Untuk anggaran produksi PT Mastal triwulan 2019, nama produk kemeja. Penjualan unit 237.755 ditambah persediaan akhir barang jadi 25.000, maka jumlah barang jadi yang dibutuhkan 262.755 dikurangi persediaan awal barang jadi 35.000, maka total jumlah barang yang diproduksi 227.755. Untuk PT Mastal anggaran pemakaian bahan baku 4 triwulan 2019. Jumlah produksi barang jadi pada kain 227.755 dikalikan standar kebutuhan bahan baku 2 kain, maka jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi 455.511 dikalikan harga bahan baku per unit 50.000, maka total biaya bahan baku untuk produksi 22.755.533.333. Untuk jumlah produksi barang jadi pada benang 227.755 dikalikan standar kebutuhan bahan baku 1 benang, maka jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi 275.755 dikalikan harga bahan baku per unit 17.000, maka total biaya bahan baku untuk produksi 3.841.840.667 rupiah. Untuk jumlah produksi barang jadi pada kancing 227.755 dikalikan standar kebutuhan bahan baku per kancing 7, maka jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi 1.594.287 rupiah. Dikalikan harga bahan baku per unit 20.000, maka total biaya bahan baku untuk produksi 31.885.746.667 rupiah. PT Mastal anggaran tenaga kerja langsung triwulan 2019.
Jumlah produksi pada Departemen Pemotongan 227.075, 227.755 dikalikan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 0,4, maka jumlah jam tenaga kerja langsung 91.102 dikalikan upah per jam 4.000, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung 364.408.533. Jumlah produksi Departemen Penjahitan 227.755 dikalikan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 0,5, maka jumlah jam tenaga kerja langsung 113.878 dikalikan upah per jam 5.000, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung 599.388.333 rupiah. Jumlah produksi pada Departemen Pengemasan 227.755 dikalikan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 0,6, maka jumlah jam tenaga kerja langsung 136.653 dikalikan upah per jam 3.000, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung 409.959.600. Untuk total biaya tenaga kerja langsung kita tambahkan dari Departemen Pemotongan 364.408.533 ditambah Departemen Penjahitan 569.388.333 ditambah Departemen Pengemasan 409.959.600, maka totalnya 1.346.756.467 rupiah. Untuk anggaran biaya overhead PT Mastal triwulan 2019. Departemen Pemotongan biaya gaji penyelia pada biaya overhead fees 36.250.000, maka totalnya 36.250.000. Untuk depresiasi bangunan pabrik untuk biaya fix 13.750.000, maka totalnya 13.750.000. Untuk depresiasi mesin pemotong untuk biaya overhead fees 60 juta, maka totalnya 60 juta. Untuk biaya perawatan mesin 15 juta, maka totalnya 15 juta. Untuk biaya asuransi pabrik, biaya variabel, biaya overhead fees 600.000, maka totalnya 600. Untuk total biaya overhead fees 125.600.000, totalnya 125.600. Untuk Departemen Penjahitan biaya gaji penyelia, biaya overhead fees-nya 108.750.000, maka totalnya 108.750.000. Untuk depresiasi bangunan pabrik 19.250. Untuk depresiasi mesin penjahitan 120 juta. Untuk biaya perawatan mesinnya 20 juta. Untuk biaya asuransi pabrik 3 juta, maka total biaya overhead fees-nya 271 juta, maka totalnya 271 juta. Untuk Departemen Pengemasannya biaya gaji penyelia pada biaya overhead fees-nya 108.750.000, depresiasi bangunan pabrik 22 juta, depresiasi mesin kemas 75 juta, biaya perawatan mesin kemasnya 35 juta, biaya asuransi pabriknya 11.400.000, maka totalnya biaya overhead fees-nya 252.150.000,
maka totalnya 252.150.000. Untuk biaya overhead pabrik total keseluruhannya 648.750.000. Itu anggaran biaya produksi PT Mastel 4 triwulan tahun 2019. Biaya bahan baku pada kain 22.575.533.333 rupiah. Itu biaya bahan baku benangnya 3.871.840.667. Itu biaya bahan baku kancingnya 31.385.746.667. Maka subtotal biaya pemakaian bahan bakunya 58.533.120.667. Itu biaya tenaga kerja langsung. Departemen pemotongannya 364.408.533. Untuk departemen penjahitannya 569.388.333. Untuk departemen pengemasan 409.959.600. Untuk subtotal biaya tenaga kerja langsung 1.343.756.467. Untuk biaya overhead produksi pada departemen pemotongan 125.600.000. Untuk departemen penjahitan 271 juta. Untuk departemen pengemasan 252.150. Maka subtotal biaya overhead produksi 648.750.000. Total biaya produksi untuk keseluruhannya 60.525.627.133 rupiah.